Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ulfi Amalia, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan dan menjelaskan beberapa materi guna memenuhi tugas yang diamanahkan oleh Bapak Abdul Karim SEMM kepada seluruh mahasiswa kelas manajemen D. Nah, materi yang pertama itu desain barang dan jasa. Desain barang merupakan proses menciptakan produk baru yang akan dijual oleh perusahaan untuk pelanggannya. Nah, sedangkan desain jasa merupakan sesuatu yang diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan. Pengadaan barang dan jasa ada dua hal yang harus dipilih, yaitu barang dan jasa itu sendiri serta penyedia barang dan jasa yang berbentuk badan usaha atau perseorangan. Metode pemilihan pengadaan barang dan jasa. Yang pertama itu pemilihan langsung, pengadaan langsung, kontes, seleksi umum, seleksi sederhana, penunjukan langsung, pengadaan langsung, dan sayembara. Nah, materi yang selanjutnya yaitu peramalan permintaan barang dan jasa. Peramalan merupakan aktivitas memprediksi atau memperkirakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang dengan waktu yang relatif lama. Tujuannya sebagai pengkaji kebijakan perusahaan yang berlaku di saat ini, di masa lalu, dan juga melihat sejauh mana pengaruh di masa yang akan datang. Nah, fungsi peramalan ini akan diketahui ketika kita mengambil keputusan. Nah, pengambilan keputusan yang baik adalah keputusan yang berdasarkan atas pertimbangan apa yang akan terjadi di waktu keputusan tersebut dijalankan. Manfaat peramalan yaitu pertama sebagai alat bantu untuk merencanakan yang efektif dan efisien. Yang kedua, untuk menetapkan kebutuhan sumber daya pada masa yang akan datang. Dan yang ketiga, untuk membuat keputusan yang tepat. Nah, materi selanjutnya yaitu strategi tata ruang. Strategi tata ruang adalah suatu keputusan yang penting untuk menentukan efisiensi operasi secara jangka panjang. Nah, manfaatnya yang pertama, utilisasi ruang, peralatan, dan sumber daya manusia yang lebih tinggi, serta meningkatkan aliran informasi. Pengertian tata letak. Tata letak merupakan suatu keputusan penting dalam menentukan efisiensi operasi jangka panjang. Nah, tujuannya untuk meminimumkan biaya atau meningkatkan efisiensi produksi dalam area kerja. Nah, adapun manfaatnya untuk meningkatkan jumlah produksi, mengurangi waktu tunggu, proses pemindahan bahan, penghematan penggunaan ruangan, efisiensi penggunaan fasilitas. Tujuan tata letak yang pertama, menggunakan ruang yang tersedia seefektif mungkin. Kedua, meminimumkan jarak angkut dan biaya penanganan bahan. Yang ketiga, menciptakan keseimbangan dalam proses produksi. Dan yang keempat, menyederhanakan proses produksi dan mendorong semangat kerja dan efektivitas kerja karyawan. Adapun jenis-jenis tata letak. Yang pertama, tata letak kantor, letak toko eceran, letak gudang dan penyimpanan, letak dengan posisi tetap, dan letak berorientasi proses. Nah, pentingnya desain tata letak. Yang pertama, menaikkan output produksi. Kedua, mengurangi waktu tunggu. Ketiga, mengurangi proses pemindahan bahan baku dan penghematan penggunaan area untuk produksi. Macam-macam tipe layout. Yang pertama itu layout proses, layout produk, layout kelompok, layout posisi tetap, layout bentuk U, layout gabungan dan garis dan proses, dan layout gabungan garis dan bentuk U. Nah, materi yang terakhir di sini yaitu tentang strategi proses. Pengertian strategi proses. Strategi proses merupakan sebuah pendekatan organisasi untuk mengubah sumber daya menjadi barang dan jasa. Nah, tujuannya
untuk menemukan suatu cara memproduksi barang dan jasa yang memenuhi persyaratan dari pelanggan dan spesifikasi produk yang ada dalam batasan biaya dan batasan manajerial lainnya. Ada 4 strategi proses. Yang pertama, fokus pada proses, fokus berulang, fokus pada produk, dan fokus kustomisasi. Adapun faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam strategi proses. Yang pertama, kebutuhan modal, kondisi pasar, tenaga kerja, bahan mentah, teknologi, dan keterampilan manajemen.